bahwa memastikan juga bahwa Pak Jokowi ketika sudah tidak menjabat aman apa secara hukum gitu loh. Ya, biasanya gini Mbak Tiffany, pejabat kita itu kalau sudah tidak punya jabatan itu cenderung tidak dihargai, cenderung bahkan dikerjai. Mohon maaf gitu ya, biasanya presiden yang tidak punya backup politik, bukan ketua umum partai politik itu biasanya dikerjai. Oleh karena itu, untuk memastikan itu ya Pak Jokowi, saya mengikuti perkembangannya, dia mendesain gitu. Misalkan awal-awal membangun KIB itu kan barang Pak Jokowi, KIB itu. Oleh karena itu, kalau misalkan Pak Jokowi masih membantah, itu indikasi-indikasi yang saya jelaskan sangat jelas gitu, bahwa KIB dibentuk, ya kan? Lalu ingin membangun koalisi besar, mengumpulkan 5 partai di DPP PAN, itu yang terakhir kemarin katakan mengumpulkan 6 partai koalisinya tanpa Nasdem. Itu kan bagian daripada skema-skema menurut saya yang memang Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker. Oke. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Oke, silakan Kang Ujang, cawe-cawe atau bukan? Ya. Hanya diskusi sebenarnya. Saya melihat begini ya, pertama kan pertemuan ini bukan yang pertama. Kita lihat sebelumnya di DPP PAN itu kan 5 partai kan, Ya. koalisi Jokowi minus PDIP ketika itu. Nah, saya mengatakan Nasdem juga nggak ada kan. Saya mengatakan itu kan desainnya dari Pak Jokowi juga. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini ketika itu ingin membangun koalisi besar kan, Pak Prabowo mengatakan ketua timnya Pak Jokowi gitu. Artinya kan ikut campur di situ. Lalu Pak Juhas juga mengatakan di hari berikutnya gitu, mengatakan bahwa orkestranya pimpinannya Pak Jokowi. Ini aja 2 indikator aja sudah mengatakan ya kan bahwa Pak Jokowi ya ikut terkait dengan persoalan membangun sebuah koalisi itu. Lalu kalaupun pertemuan yang ke-6 partai gitu ya malam kemarin itu mengatakan bahwa itu misalkan bukan cawe-cawe, saya mengatakannya ya kemungkinan pasti cawe-cawe dong, sebelumnya juga cawe-cawe ya kan. Lalu cawe-cawe kenapa? Ya saya mengikuti perkembangannya. Ada 2 hal yang membuat Pak Jokowi bisa cawe-cawe. Yang pertama, ingin memastikan bahwa Pak Jokowi ketika landing nanti 20 Oktober 2024, ketika tidak punya jabatan lagi gitu kan, bahwa presiden yang jadi itu adalah yang bisa melanjutkan program-programnya, terutama IKN yang pertama. Yang kedua, saya melihatnya adalah bahwa memastikan juga bahwa Pak Jokowi ketika sudah tidak menjabat aman apa secara hukum gitu loh. Ya, biasanya gini Mbak Tiffany, pejabat kita itu kalau sudah tidak punya jabatan itu cenderung tidak dihargai, cenderung bahkan dikerjai. Mohon maaf gitu ya, biasanya presiden yang tidak punya backup politik, bukan ketua umum partai politik itu biasanya dikerjai. Oleh karena itu, untuk memastikan itu ya Pak Jokowi, saya mengikuti perkembangannya, dia mendesain gitu. Misalkan awal-awal membangun KIB itu kan barang Pak Jokowi, KIB itu. Oleh karena itu, kalau misalkan Pak Jokowi masih membantah, itu indikasi-indikasi yang saya jelaskan sangat jelas gitu loh, bahwa KIB dibentuk, ya kan, lalu ingin membangun koalisi besar, mengumpulkan 5 partai di DPP PAN, gitu, yang terakhir kemarin katakan mengumpulkan 6 partai koalisinya tanpa Nasdem. Itu kan bagian daripada skema-skema menurut saya yang memang Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker. Oke. Seperti itu. Sudah didesain sedemikian apik, sedemikian jelas sehingga itu yang terbaca oleh Kang Ujang. Artinya begini, permasalahan yang pertama ada kepentingan di sana, IKN itu tadi. Yang kedua ada perasaan tidak secure, ada insecurity karena akan segera melepas kekuasaannya, sehingga harus ada pion-pion yang menggantikannya itu tadi, sehingga itu harus dia harus melibatkan dirinya terkait dengan permasalahan capres. Ya, makanya tadi ada istilah all Jokowi's man atau all president's man, ya, karena memang memastikan bahwa capres yang bukan dari kelompoknya atau capres yang bukan dari golongannya gitu ya, bukan dari golongan kelompok istana, maka harus dieliminir. Nah, kalau bicara itu maka Anies, maka Nasdem ya bukan menjadi bagian daripada ya kelompok istana tadi. Oleh karena itu saya melihat ya mesti kita lihat ke depan, apakah memang nanti
konstruksi koalisinya bisa 3 poros atau 2 poros. Ya kalau memang 2 poros berarti dari awal sudah all president Muslim. Tapi kalau misalkan 3 poros ada Pak Anies dan pasangannya, Pak Prabowo dengan pasangan Pak Ganjar dan pasangannya gitu ya. Maka tadi memastikan bahwa nanti yang lolos ke putaran kedua gitu ya, adalah tetap orang-orangnya Pak Jokowi. Kan memastikan itu. Oleh karena itu saya melihat tadi ya, bagi koalisi perubahan misalkan ada Nasdem, PKS, Demokrat kan sedang digoyang-goyang nih, sedang dirayu-rayu. Ya, Golkar mendekat kepada Demokrat, lalu PKB juga masuk ke Demokrat. Bahkan Cak Imin mengatakan ini Pak AHY katanya imannya masih kuat. Artinya ini menarik, agar apa? Agar koalisi perubahan itu goyang. Nah, digoyang-goyang, digoda-goda, dirayu-rayu untuk katakanlah dipecah. Tapi sampai saat ini kelihatannya katanya iman Pak AHY masih kuat. Tetapi ada satu faktor lagi yang berbahaya bagi Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat misalkan dalam konteks politik ya, ini kan sedang diajukan PK ke Mahkamah Agung oleh Muldoko, peninjauan kembali. Nah kalau peninjauan kembali itu dikabulkan dan dimenangkan Pak Muldoko, ini berbahaya. Artinya Demokrat bisa diambil alih oleh Pak Muldoko dan AHY, mohon maaf, Anies tidak bisa nyapres ketika Demokratnya secara politik ya, dicolong gitu ya oleh Muldoko. Secara hukum saya meyakini ya, kalau secara hukum AHY pasti menang, Demokrat AHY pasti menang. Tapi kalau secara politik ini yang kita pertanyakan, politik kita ini kan mohon maaf ya, punya sejarah panjang gitu ya. Hukum itu bisa dimainkan untuk kepentingan politik. Kalau pada saat ini memang Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia adalah kingmaker, bahwa dia adalah orkestratornya, tapi menilik ke belakang ketika PDIP mengumumkan capres yaitu Ganjar Pranowo, tidak seperti itu kan, dia bukan kingmaker. Atau mungkin dia hanya menjadi orkestratornya, karena pada saat itu Jokowi sudah pulang ke Solo, kemudian harus kembali lagi untuk bisa ikut dalam deklarasi capres Ganjar Pranowo. Ya, sebenarnya kan desain awal yang saya baca gitu, KIB itu kan awalnya sepertinya Ganjar. Awal desain itu. Awal-awal Pak Jokowi mendukung Ganjar, tapi di tengah jalan juga Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo dan yang lain-lain kan begitu. Nah, memang skema itu kelihatan oleh terbaca oleh lawan gitu, termasuk oleh PDIP. Ya PDIP sih sangat rasional saja ketika ada 2 kadernya misalkan Mbak Puan dengan Ganjar, yang katakanlah yang memiliki elektabilitas tinggi ya Ganjar yang dicapreskan. Kalau Mbak Puan terlalu berisiko, bisa kalah juga di awal gitu. Nah, oleh karena itu, tetapi dalam perjalanan saya melihat ketika Pak Jokowi ketahuan mendukung Ganjar gitu ya, maka pasti yang lain juga marah dong. Pasti yang lain juga nggak adil dong. Maka ya suka karena tidak masing-masing punya iya kepentingan dong, suka tidak suka Pak Jokowi harus main banyak kaki. Atau kalau dalam konteks tadi pasangannya 3, yang katakanlah yang 2 ini adalah bagian daripada kelompok lingkaran Pak Jokowi, yang 2 ini dong pasangnya misalkan Ganjar dengan Pak Prabowo. Sehingga Anies ya tadi disebut sebagai antitesa Jokowi ya tidak didukung oleh Pak Jokowi kan. Jadi sangat rasional misalkan kalau Pak Jokowi ya saya sih melihatnya gini ya, nanti juga tidak akan terlalu ke Ganjar juga, bisa main 2 kaki. Karena begini dalam konteks tertentu, kalau misalkan Pak Jokowi ingin kingmaker akan total main ke Ganjar, misalkan yang menang tahu-tahu Pak Prabowo, kan berbahaya juga. Jadi saya meyakini hati-hati betul nih Pak Jokowi, makanya istilah all president's man itu dijaga betul oleh Pak Jokowi, karena ingin memastikan bahwa yang penting saya katakan ya bukan Anies. Itu yang saya baca begitu. Kalau walaupun Jokowi, mohon maaf, Ganjar ataupun Prabowo, oke lah kira-kira gitu. Jadi dua-duanya maupun tapi tidak satu nama itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya juga menarik ketika Jokowi mengumpulkan 6 partai politik, ketua umum partai politik, adalah bagaimana pemilihan tempat, yaitu Istana Kepresidenan yang dinilai tidak etis untuk menjadi tempat berkumpulnya atau mendiskusikan hal-hal yang berbau politik. Ada 2 catatannya. Kalau membicarakan soal-soal kebangsaan itu boleh. Tetapi kalau berbicara tentang politik praktis ya, Pilpres 2024 misalkan bicara koalisi begitu, itu kurang pas, kurang cocok, kurang etis. Kenapa? Itu kan kepentingan pribadi mereka masing-masing, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan partai politik. Nah kalau yang dibicarakannya tadi misalkan mohon maaf pemenangan ya bicara-bicara Ganjar gitu, bicara-bicara capres-capres mereka, itu yang tidak boleh, karena tadi lembaga negara gitu digunakan untuk kepentingan mereka, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau berbicara yang konteksnya kebangsaan, program yang memajukan Indonesia, itu baru boleh. Tapi yang kita kritik adalah pasti membicarakannya politik praktis dong, gitu kan.
Jadi saya melihat ya kurang pas, kurang cocok. Yang cocok itu kemarin dong, sebelumnya itu loh. Yang ya. di DPP PAN, 5 partai bertemu ya kan? Ya. Itu di DPP PAN, nah itu lebih elegan. Oke.